Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Manusia diciptakan sepaket dengan amalnya. Seluruh manusia akan hancur kecuali yang mau beriman, dan semua yang beriman akan hancur kecuali yang mau beramal. Semua yang beramal juga akan hancur kecuali yang ikhlas. Jadi amal itu harus diupayakan. Tidak bisa kita menunggu keajaiban. Tidak boleh kita hanya berpangku tangan, karena takdir itu rahasia ilahi dan harus ada ikhtiar, usaha dari masing-masing individu dan panjatan doa agar dikabulkan oleh Allah sehingga mendapatkan pertolongan dan petunjuknya. Amal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dengan iman. Karena orang yang tak punya iman atau non-muslim, walaupun mereka punya amal kebaikan yang banyak sekali, akhlaknya amat mulia, dermawan, suka menolong dan lain sebagainya, namun semua itu tidak ada gunanya, tidak akan bisa diterima, bahkan tidak akan berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu harus dengan ikhlas, yakni didasarkan semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan unsur keakhiratan apalagi keduniawian. Jadi amal itu murni meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang orang beramal masih mengharapkan keuntungan akhirat. Ini masih mending, tapi di tataran yang menengah. Dan orang jika beramal mengharapkan keuntungan duniawi, itu berarti berada di level yang rendah, masih mending mau beramal. Jadi kalau yang tertinggi adalah mencari ridha Allah semata-mata, tidak ada yang lainnya. Kemudian amal ini harus ittiba', yakni mengikuti Rasulullah SAW. Jadi dia tidak mengkreasikan sendiri tanpa ada tuntunan atau ada dalil yang memandunya, atau ada hal-hal yang dibenarkan menurut kaedah-kaedah ilmu-ilmu Islam. Kemudian amal ini harus didasari dengan ilmu, karena amal merupakan buah dari ilmu. Orang yang beramal tanpa menggunakan ilmunya akan sia-sia, bahkan tertolak, dan tidak akan ada pahala sama sekali. Amal ini nanti akan membuahkan pahala. Jadi kalau sekedar ilmu itu belum menghasilkan pahala apa-apa. Dan Allah itu sangat detail sekali dan banyak kasih sayangnya. Orang yang dalam hatinya
berniat akan melakukan kebaikan namun tak tersampaikan, tak bisa diwujudkan, dia mendapatkan satu pahala kebaikan sempurna. Dan jika dia mampu untuk mewujudkannya, melaksanakannya, maka pahalanya bisa berlipat ganda mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhitung. Malaikat sampai kewalahan, dan bahkan ada yang pahala hanya Allah saja yang tahu. Kemudian jika ada orang dalam hatinya berniat melakukan suatu keburukan namun tak kesampaian, itu tercatat satu kebaikan sempurna. Dan jika dia mewujudkan keburukan itu, barulah dicatat satu keburukan. Jadi kalau pahala itu bisa berlipat ganda, itu karena anugerah Allah yang sangat besar, fadlnya. Sedangkan dosa itu setimpal, ini karena keadilan Allah, kebijaksanaan Allah terhadap makhluknya. Jadi amal itu tergantung masing-masing orang dan nanti akan panen di akhirat kelak. Kalau menanam kebaikan akan menuai kebaikan, kalau menanam keburukan akan menuai keburukan pula. Dan orang yang memberikan petunjuk atau contoh kebaikan kemudian diikuti oleh orang-orang, maka orang tersebut akan mendapatkan aliran pahala tanpa mengurangi pahala sang pelaku. Ini berlaku terus menerus walaupun ia sudah mati ila yaumil qiyamah. Sebaliknya, kalau orang menunjukkan keburukan atau mencontohkan keburukan dan ada orang-orang yang menirunya dari generasi ke generasi, dia akan mendapat transfer dosa tanpa mengurangi dosa-dosa para pelakunya. Makanya Rasulullah SAW menjadi orang yang paling banyak pahalanya karena menunjukkan dan mencontohkan kebaikan. Dan amal itu akan terputus dengan matinya seseorang, kecuali dengan 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Dan amal ini sekali lagi akan menemani di alam kuburnya dan sampai nanti membelanya di akhirat kelak, dan akan berwujud balasan yang amat sangat sempurna dan abadi di surga nanti. Kita lanjutkan Arwahul Bayan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 50, melanjutkan kemarin. Nama Sulaiman, kalau menurut Imam Mubarrad, ini adalah ismun Ibraniyun, nama Ibrani, dan ini biasa diucapkan oleh kaum jahiliyah, dan kadang-kadang dalam keadaan terpaksa seperti Dhurrat Nadom dengan memakai lafal salam. Sedangkan menurut Imam Alusi, lafal Sulaiman adalah ismun a'jamiyun, ini nama a'jami. Dan lafal as-sihar, sihir itu menurut bahasa
adalah setiap sesuatu yang amat lembut pengambilannya. Jadi sihir itu kalau menurut Imam Az-Zuhri yaitu memalingkan sesuatu dari hakikatnya menuju kepada yang lain. Jadi seakan-akan penyihir ini menampakkan hal yang batil dalam bentuk yang hak. Jadi seakan-akan penyihir itu menghayalkan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Menurut Imam Jauhari, sihir itu adalah setiap sesuatu yang amat lembut pengambilannya dan bisa juga dimaknai dengan membujuk, rayu. Imam Qurtubi mengatakan sihir asalnya adalah memoles dengan rekayasa. Jadi seorang penyihir akan membuat bayang-bayang atau khayalan kepada orang yang disihir. Ini ibarat ada fata morgana, misalnya di padang pasir, dari kejauhan dengan cuaca yang amat terik, memanas, seakan-akan di sana ada air, tapi kalau kita dekati itu sama sekali tidak ada air, kering kerontang. Kemudian Imam Alusi mengatakan lafal as-sihr adalah dari saharo yasharu, yakni jika seseorang menampakkan sesuatu yang sangat halus dan samar. Jadi maksudnya sihir adalah perkara yang aneh yang menyerupai sesuatu yang di luar kebiasaan umum, atau ringkasnya sesuatu yang luar biasa. Jadi di sini lafal fitnah kalau menurut Imam Az-Zuhri memiliki makna percobaan, pengujian, dan penjajakan. Jadi ibarat fatantu zahab berarti menguji atau menjajaki apakah emas itu asli atau palsu, kualitas istimewa atau rendahan. Dan lafal fala takfur maksudnya janganlah kamu kufur dengan mempelajari sihir dan mempraktekannya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa mempelajari sihir adalah termasuk kufur. Imam Zamakhsyari mengatakan fala takfur maksudnya janganlah kamu mempelajari sihir, meyakini bahwa itu adalah hak, kemudian menjadikan kamu kufur. Biiznillah artinya dengan seizin dan sekehendak Allah. Jadi kalau Allah menghendaki sihir itu bisa menembus sasaran, dan Allah bisa juga menghendaki sihir itu terhalang dari sasaran sehingga selamat. Dan ini semua adalah atas izin atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Afalla man ishtarahu menurut Imam Al-Alusi yakni mengganti ayat dari kitab Allah dengan
ucapan-ucapan setan. Kemudian lafal khalaq itu bermakna bagian. Nah, ini biasanya bagian yang baik. Dan lafal syaro ini adalah bisa dimaknai dengan ishtara, membeli, dan bisa ba'a, menjual. Jadi barter, di pertukaran dua benda. La mathubatun, lafal mathubah artinya pahala atau balasan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.